Kita baca sama-sama, kita baca, kita hafalin kalau perlu ya. Kita renungkan ayat ini. Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus, ya siapa? Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Artinya karena dosa-dosa kita dia diserahkan. Sebagai apa, Pak? Sebagai korban pembayaran, sebagai korban darahnya sebagai penghapus dosa. Jadi yang diserahkan siapa? Yesus. Untuk apa? Untuk dosa dan pelanggaran kita, hutang kita. Beres kah? Beres. Ya sama-sama katakan beres. Bukan saya yang ngomong beres, Tuhan Yesus juga udah ngomong. It is finished, sudah selesai. Ya. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sama-sama katakan pembenaran, ya, justifikasi itu. Pembenaran. Ya, Pembenaran. iya, pembenaran. Amin, ya. Jadi kita benar-benar berkata gini, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saudara kalau ngerti dan mau ya mendeklarasikan ini, nggak ada yang bisa mengalahkan hidup saudara lagi. Ya, Roma 5 ayat 2. Jadi dikatakan kita beroleh favor ground ya. Oleh dia, oleh Yesus kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Jadi kita bisa menerima kasih karunia yang tadi saya ceritakan itu oleh apa? Oleh iman. Bukan oleh kerjaan saudara atau kekudusan saudara atau kesalehan saudara, nggak laku. Ya, di dalam kasih karunia itu kita berdiri. Tuh lihat ya, itulah makanya kita berdiri. Sama-sama katakan berdiri. Dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kok kita bisa sih terima kemuliaan Allah? Ya karena itulah kemurahan yang tidak layak kita terima. Dibilang kita bisa berdiri dan kita bisa gini, bermegah atau berbangga gitu. Amin, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Iblis tuduh, diam lu iblis. Lihat Yesus, udah bayar. Saya berdiri, teguh. Kenapa kamu bisa berdiri teguh? Karena Yesus. Saya di dalam Yesus, Yesus dalam saya. Saya nggak keluar masuk, saya berdiri teguh. Kok bisa? Kan kamu salah keluar, nggak ada darahnya. Amin. Itulah dibilang kita berdiri teguh ya kepada oleh iman kepada kasih karunia itu. Ya sekali lagi shalom, happy resurrection Sunday, bless happy resurrection Sunday ya, hari raya kebangkitan Yesus yang sangat diberkati, luar biasa ya saudara. Boleh kita beribadah, bersukacita, kita boleh nyanyikan sebab dia hidup, ada hari esok. Artinya hari esok kita, hari depan kita, terus Tuhan menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kita juga berkata menyanyi tadi, sebagaimana dia di surga, demikian kita di bumi. Kenapa? Karena Yesus dalam tubuh kebangkitannya itu ada di dalam kita. Ya, resurrected Christ is in us. Sehingga kita berkata sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Sama-sama katakan, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Ya, jadi saudara bisa melihat apa yang Tuhan lihat di dalam kita kepada kita, yaitu persis sama seperti Yesus. Jangan mau dibohongin ya sama iblis ya. Karena itu kita akan mulai mendengar bahwa
kebangkitan Tuhan itu membuat kita memiliki favor ground. Jadi judulnya ini miliki tanah kemurahan Tuhan ya, favor ground ya, favor ground, tanah kemurahan Tuhan dalam hal yang praktis, sekali ya. Jadi memiliki tanah kemurahan Tuhan itu seperti kita memiliki Kanaan. Nah, gampangnya gitu ya. Kanaan, oh punya saya. Kenapa? Karena itu hak waris saya. Sudah dibayar. Amin. Ya. Jadi pastor tadi sampaikan bahwa kita memiliki favor ground ya, tanah kepemilikan kemurahan Tuhan yang tidak layak kita terima. Wah, luar biasa ya. Jadi Yesus itu bangkit. Artinya segala kuasa Tuhan dicurahkan untuk membangkitkan Yesus. Benar-benar. Ya, dan dia dibangkitkan oleh karena pembenaran kita. Artinya apa? Artinya Tuhan itu tidak akan bisa dibangkitkan, Yesus itu tidak akan bisa dibangkitkan kalau masih ada dosa yang ketinggalan sedikit pun, yang ketinggalan yang belum ditebus sama Tuhan. Kalau ada seujung kuku pun, Yesus tidak bisa dibangkitkan. Tapi karena dia dibangkitkan, kita memiliki kepastian bahwa segala dosa kita sudah dibereskan, sudah diampuni, dan kita dibenarkan sepenuhnya. Ya, jadi sebelum jauh-jauh saya kasih tahu dulu nih rahasianya. Pak, apa sih rahasianya kalau kita bisa berdiri terus di tanah kemurahan Tuhan, terus hidup dalam tanah kemurahan Tuhan, utuh, berhasil, berkemenangan, tidak bisa dikalahkan, karena bukan kita yang berperang. Bagaimana sih? Nah, nanti sebelum jauh, kita ini karena kita sudah ditebus, dijustifikasi tadi ya, dibenarkan karena pembenaran kita 100%, bahkan dibayar lebih ya. Jadi pembayaran Yesus itu untuk dosa-dosa kita itu dibayar lebih. Kalau bicara sebagai uang ya, dibayar lebih-lebih. Kalau kita nih punya hutang, anggap aja 1 miliar, kita nggak bisa bayar. Kita takut hidup karena hati nurani kita menuduh. Kamu hutang, kamu kurang, kamu dosa, kamu ini. Yesus bayar bukan 1 miliar buat kita. Yesus bayar 1 triliun. Karena tidak terhingga apa yang dibayar oleh Yesus. Darahnya, tubuhnya. Nah, ketika dia bayar lebih dan kita tahu, sama-sama katakan kita tahu, kita menerima, hati nurani kita tidak menuduh lagi. Itu yang paling penting. Kalau didakwa, nggak bisa terdakwa lagi. Kalau mengharapkan penghukuman, nggak bisa lagi. Kenapa, Pak? Karena sudah dibayar. Jangan sampai begini ya. Orang Kristen sudah dibayar lebih sama Tuhan. Kan bayarnya pakai nyawa. Kan bayarnya kalau Bapak pakai anak yang paling dikasihi, yang satu-satunya, Yesus. Yang harganya nggak terhingga, nggak bisa dibayar. Berarti kalau kita nggak tahu, ya kalau bisa gini, saya utang 1 miliar, Ci Evelyn bayarin utang saya 1 triliun ke bank, tapi saya nggak dikasih tahu, tetap hati nurani saya masih ketakutan. Waduh, saya ada utang. Tapi kalau Ci Evelyn yang udah bayarin hutang saya, bahkan bayar lebih, dan saya tahu, saya samperin banknya. Bang, kamu mah kaya gara-gara saya. Dikasih dibayar tuh sama Ci Evelyn 1 triliun. Saya kan utang cuma 1 miliar. Nah, saudara paham ya? Kita mulai coba dari Roma 4 ayat 25. Sebagai, ya kalau di GKI bilangnya ayat emas ya. Hari ini kita renungkan baik-baik ini ya.
Kita baca sama-sama, kita baca, kita hafalin kalau perlu ya. Kita renungkan ayat ini. Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus, ya siapa? Yesus. Yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Artinya karena dosa-dosa kita dia diserahkan. Sebagai apa, Pak? Sebagai korban pembayaran, sebagai korban darahnya sebagai penghapus dosa. Jadi yang diserahkan siapa? Yesus. Untuk apa? Untuk dosa dan pelanggaran kita, hutang kita. Beres nggak? Beres. Ya sama-sama katakan beres. Bukan saya yang ngomong beres, Tuhan Yesus juga udah ngomong. It is finished, sudah selesai. Ya. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sama-sama katakan pembenaran, ya, justifikasi itu. Pembenaran. Ya, Pembenaran. iya, pembenaran. Amin, ya. Jadi kita benar-benar berkata gini, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saudara kalau ngerti dan mau ya mendeklarasikan ini, nggak ada yang bisa mengalahkan hidup saudara lagi. Ya. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa ketika Yesus itu menyerahkan dirinya, ya pelanggaran kita, dosa kita dihapuskan. Ya, dibayar tadi ya, dibayar. Nah, kemudian ini adalah pilihan ya. Jadi Pastor Prince tadi juga sampaikan bagaimana kita memiliki free choice ya, free will ya, bisa pilih ya, bisa pilih gini. Kita mau taruh tangan kita di api atau tidak, itu pilihan kita. Ya tentu aja kebakar, Pak. Nah, konsekuensinya, hasilnya kita nggak bisa pilih. Kita nggak bisa pilih gini. Ya deh, saya taruh di tangan di api, nggak kebakar, nggak, pasti kebakar. Ya. Jadi tadi disampaikan juga bahwa kita lapar dan haus akan kebenaran, seperti Farisi Nikodemus pada waktu dia cari Tuhan Yesus. Spesial waktu malam. Kenapa? Karena dia malu juga, nggak enak sama Farisi-Farisi yang lain. Tapi dia memiliki kelaparan akan kebenaran. Ya, saya bacakan aja ketika Nikodemus tanya, gimana untuk meraih hidup yang kekal? Ya, tadi kita udah dengar ya, bahwa Yesus diserahkan untuk pelanggaran kita. Ya. Nah, Tuhan Yesus katakan gini, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, born again, ya, spiritual, secara spiritual kita born again, ya, lahir baru, reborn, manusia sejati atau real man kita itu sudah dilahirkan kembali. Kenapa? Karena percaya. Kita dibangkitkan tadi dikatakan. Gini ya. Jadi Tuhan Yesus itu di kayu salib menyediakan apa? Menyediakan kematian buat kita. Sama-sama kematian. Buat apa, Pak? Saya harus mati. Karena tadinya kita itu menikah dengan hukum Taurat. Karena sudah makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat manusia. Udah makan mati nggak? Mati. Ya, mati. Habis makan mati. Nah, sejak itu pengetahuan baik yang jahat itu bernaruh di dalam hati nurani kita. Hati nurani yang jahat dibilang. Padahal buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat itu bukan jahat. Tuhan Yesus yang Tuhan yang tanam. Tapi pengetahuan yang baik yang jahat, kalau kamu makan mati, nggak cocok dengan manusia. Tapi manusia makan. Kenapa manusia makan, Pak? Karena manusia ditipu sama iblis. Dia bilang kalau kamu makan, kamu menjadi seperti Allah. Padahal dia sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Berarti dia ditipu kan? Ditipu, ya. Jangan mau kita ketipu lagi. Sekarang kita sudah makan buah pohon kehidupan. Siapa? Yesus.
Nah, suami istri nggak bisa bercerai dong, kecuali karena kematian dibilang. Tapi ada Pak, yaitu bandel aja itu. Ya, tapi secara Tuhan, kenapa tidak bisa? Karena disatukan. Ya. Nah, Tuhan menyediakan kematian. Sama-sama katakan Tuhan menyediakan kematian. Makanya dikatakan gini, kamu atau kita semua telah disalibkan bersama Kristus. Nah, ketika mati, kita bisa lepas dari suami yang lama. Kenapa Pak? Ya, habis suami yang lama, hukum Taurat hanya menuntut. Hanya menuntut. Hanya menuntut. Kalau salah, ya dihukum. Nah, kita salah terus, ya dihukum terus. Kena kutuk terus jadinya. Tapi kita disediakan oleh Tuhan Yesus apa? Kematian. Ya. Nah, kematian itu kita mati bersama Kristus, makanya disebutnya kita bangkit bersama Kristus, itu dilahirkan kembali. Ya, kita ciptaan baru, born again. Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, sama-sama katakan saya adalah ciptaan baru. Ya. Amin, milik Kristus. Berhak menerima janji-janji Allah. Yang Yesus layak, kita terima layak. Wah, luar biasa ya. Inilah yang makanya dikatakan favor ground. Tanah kemurahan Tuhan. Kita berdiri teguh aja, berdiri teguh. Nggak mau dituntut lagi, nggak mau. Kenapa? Karena Yesus sudah bayar semua. Kita sudah mati sehingga bisa berpisah dengan suami yang lama oleh kematian. Tapi kita diciptakan baru, bangkit, born again. Menjadi milik Kristus. Kristuslah sekarang suami kita. Milik Kristus itu artinya sudah dibeli dan menjadi milik Kristus, dijadikan mempelai oleh Kristus. Luar biasa ya. Luar biasa ya, makanya dikatakan kita melihat kerajaan Allah. Kita didudukkan bersama Allah, kita melihat kerajaan Allah. Mulai kita mengerti, oh, kalau kita bisa memiliki tadi ya free will atau kehendak bebas untuk menerima ini. Ya, kita bisa benar-benar mengasihi Dia. Ya, jadi tadi jangan mau lagi makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Tuntutan, hukum Taurat. Jangan mau. Benar. Kita dimerdekakan dari itu. Tapi Pak, jangan pakai tapi. Karena apa? Karena bayarnya mahal. Yesus yang lunasin, Yesus yang genapi di kayu salib. Ya. Karena kalau kita mau balik lagi di bawah tuntutan, semua manusia berdosa. Coba lihat ya, Roma 6 ayat 23. Semua manusia berdosa, terus upahnya apa dibilang? Sebab upah dosa ialah maut. Kalau kita hidup di bawah tuntutan, hukum Taurat apa sih Pak? 10 perintah Allah. Ya, itu yang besarnya. Dan semua hukum-hukum di bawahnya. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Semua. Terus kita hidup di luar hukum Pak? Bukan, kita hidup di atas. Jangan takut. Ya, Tuhan memberikan kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita diberikan Roh Kudus, kita diberikan new, ya, baru. Jangan takut. Tetapi kita tidak lagi di bawah atau ketakutan akan maut. Nanti kita dengar ya. Kenapa sih banyak orang hidup, bahkan Kristen, matilah, beginilah, begitulah. Karena masih menerima tuntutan tadi. Upahnya akhirnya maut, kutuk. Bingung Pak? Tenang ya. Makanya kita hidup saja sepenuhnya milik Kristus, di bawah kasih karunia Kristus, berpijak di tanah kemurahan namanya, favor ground, kemurahan aja. Saya mah terima kemurahan aja. Saya hanya terima. Ya, bilang saya hanya terima.
Terima supply itu namanya, terima pemberian, terima supply. Saya hanya terima. Sebaik saudara dan saya menerima, tadi seperti Cak Evelyn bilang ya, sebaik banyak kita menerima, sebaik itulah yang kita akan memancarkan. Jangan takut. Ya, tetapi kasih karunia Allah memancarkan apa Pak Melki? Nih, kasih karunia Allah berarti bukan maut ya, kasih karunia Allah apa? Ialah hidup, bukan mati, tapi hidup, bukan mati, tapi hidup. Hidup apa? Hidup yang kekal. Zoe Aionos. Hidup yang selama-lamanya. Hidup yang Zoe, kehidupan Kristus, kehidupan kemenangan. Tadi dikatakan Yesus yang bangkit itu menjadi hidup kita. Coba mulai ya. Ganti kesadaran kita dengan itu. Kalau yang lama kesadaran kita masih tuntutan, tuduhan, ganti ya. Yesus sudah bayar, sudah lunasi. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tuh ya. Jadi hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Dan itu membuat kita apa? Membuat kita tidak lagi dapat mati sebenarnya. Ya, waktu Tuhan Yesus bangkitkan Lazarus tuh, dia bilang sama Maria dan Marta sama ya, yang mati hidup lagi katanya. Yang hidup yang tidak bisa mati lagi selama-lamanya. Percaya nggak? Nah, saya merenungkan, gimana Pak? Gimana Tuhan nggak bisa mati lagi selama-lamanya? Karena kamu memiliki kehidupan Kristus. Coba 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sudah lihat ya, sama-sama katakan. Tuhan itu menganggap maut sebagai musuhnya. Enemy ya. Jadi maut itu musuhnya Tuhan bukan? Kalau menurut ayat ini. Iya. Musuhnya Tuhan. Tapi Pak, kita masih dalam tubuh gini Pak. Iya. Ini tubuh nanti waktu penebusan yang terakhir, artinya yang dibilang terakhir tadi, maut itu akan diberikan tubuh kemuliaan. Ya, beberapa minggu yang lalu disampaikan ya, bahwa kita ini posturnya, kesadarannya itu bukan menantikan kuburan, bukan. Wah, saya udah tua, menantikan kuburan, sebentar lagi mati. Enggak, bukan. Kita menanti-nantikan Yesus. Sama-sama katakan, menantikan apa Pak? Menantikan Yesus yang turun di awan-awan permai menjemput kita. Nah, sampai situ aja dulu ya. Tapi maut sudah dikalahkan. Nah, banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan, mati, meninggal, kena COVID, kena begini, kena gimana tuh Pak? Ya, pertama kita udah mendengar. Karena tidak mengakui tubuh Tuhan. Bagi perjamuan kita mengakui tubuh Tuhan nggak? Discern the lost body. Tubuh Tuhan itu nggak bisa sakit, nggak bisa mati, nggak bisa lemah. Nah, kita baca dalam Ibrani 15 ayat 2. Ada nggak Mik? 15 ayat 2. Ya, saya nggak tulis di catatan saya. Sebentar. Ya, Ibrani 15 ayat 2. Jadi banyak orang itu seumur hidupnya di dalam perhambaan, akan takut akan maut. Ya. Itu selama hidupnya orang dikatakan seperti itu. Dan kita dimerdekakan dari itu. Amin. Kok bisa Pak? Kok bisa Tuhan menanggung kita? Ya, dia di atas waktu dan ruang. Ya. Dia sudah meremukkan kepala setan, ya, yang berkuasa atas maut. Enggak ada, Mik? Saya cari aja ya. Ibrani 13, Pak. Maaf, Ibrani 13 ya? Ibrani cuma Enggak, sampai 13. Oh iya, maaf. Ibrani. Waduh, saya salah catat ya. Ibrani 5 bukan ya? Ya Tuhan. isinya marilah kita lakukan. Perhambaan. Coba lihat dari perhambaan ya. Bentar. Ibrani 2 ayat 15. Oh ya, terbalik, saya Ibrani 2 ayat 15 ya. Ya, haleluya.
Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan tuh ya. Perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi kalau orang itu takut kepada maut, itu perhambaan. Perhambaan ya. Ada orang sampai takutnya segala macam, takut ketinggian, takut kecoa, takut ini. Oh, dia bilang, "Oh ya, saya ini." Paranoid, tapi sebenarnya semua itu ya ini takut akan kematian. Itu bukan postur kita ya. Nah, tapi kita sudah dengar tadi bahwa Tuhan itu sudah benar-benar membayar semua, menebus kita. Nah, jadi dimulai dari mana? Ya. Dimulai dari Kejadian 3 ayat 15. Aku mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, saudara lihat keturunannya itu her seed, ya. Benih perempuan. Perempuan itu nggak ada benih, benih itu laki-laki, ya kan? Tapi Tuhan dengan tepat menyatakan bahwa Yesus itu lahir dari perawan Maria. Benih perempuan. Nah, ya, sehingga dikatakan keturunannya benih perempuan ini yang keluar dari perawan Maria, Yesus meremukkan kepala iblis. Jadi sudah kalah belum? Sudah. Amin. Ya. Jadi ketika Yesus itu meremukkan kepala musuh di kayu salib, dia itu adalah terang, dia dilingkupi kegelapan, ya. Mestinya kan jam 12 sampai jam 3 itu terang benderang, namanya rembang tengah hari. Tetapi menjadi gelap, ya, eclipse itu apa tuh? Gerhana matahari ke seluruh dunia. Ya, ada di catatan di Cina juga dibilang bahwa ada waktu yang Yesus disalib itu, ya, secara sejarah itu gelap. Eclipse, ya, terang menjadi gelap. Supaya apa? Supaya kita selalu berjalan di dalam terang. Amin. Ya, jadi tanpa kebangkitan Yesus, ya, kita nggak bisa bebas dari dosa, saudara. Ya, tadi kita udah dengar. Kembali lagi ya di Roma 4 ayat 25, ya. Tapi dalam Young's Translator-nya, ya, translation YLT nih saya bacakan, ya. Bagian B-nya was raised up because of our being declared righteous. Declare itu deklarasi. Ya, jadi deklarasi pembenaran kita. Jadi semua penghukuman, penyakit, kutuk, tadi kan dosa-dosa dari Adam itu semua, ya, sudah disingkirkan, dikatakan. Ya, kenapa? Karena karya sempurna Yesus. Jadi kita deklarasikan, saudara. Ini bukan pekerjaan, ini deklarasikan favor ground kita. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Sama-sama katakan. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Nanti kita baca, ya. Tetapi itu waktu kita mendeklarasikan kebenaran kita berdiri di hak kita. Tadi Pastor Pin sampaikan di Inggris ada satu kota ada parade. Ya, setiap tahun tuh ada parade. Nah, di tempat lewatnya parade itu ada kotak-kotak putih gitu. Dan ditulis ada nama-nama pada kotak-kotak putih itu. Ya, nggak besar gitu ya, mungkin 30 cm kali 30 cm atau lebih besar lah, ya. Ada nama. Nah, kotak-kotak itu ternyata sudah dibayar oleh orang-orang yang punya uang, bayar. Jadi selama parade itu lewat, dia berhak untuk diri di kotak itu. Nah, saudara bayangkan, saudara memiliki apa yang Tuhan Yesus sudah bayar di tempat saudara berdiri.
Nah saudara, gimana kita klaimnya? Bagaimana? Bukan klaim ke Tuhan, bukan. Kita nyatakan, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Amin. Ya, kalau enggak, sia-sia semua apa yang Tuhan sudah bayar. 1 Korintus 15 ayat 17 bilang gini. Dan jika Yesus tidak dibangkitkan, ya lihat ya, kalau Yesus itu nggak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, kalau kita balik kan gini. Karena Yesus bangkit, maka kepercayaan kita nggak sia-sia. Maka kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Tapi kita masih suka dosa, Pak. Masih bisa gagal. Tetap aja dosa itu tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Kok bisa? Emang dosanya dimasukin karpet, Pak? Bukan. Sudah dibayar. Dibayar apanya, Pak? Dibayar penghukumannya. Kita sudah tahu ya. Dia tidak kenal dosa, tidak berbuat dosa, telah dijadikan dosa karena dosa kita. Sehingga kita dapat berkata, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, sama-sama katakan dibenarkan karena iman, karena percaya, karena menerima. Iman, tangan yang terbuka menerima. Jadi kebenaran yang kita miliki tadi, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, karena percaya aja. Percaya, sudah dibayar. Iblis tuduh, enggak, kamu masih banyak salah, kamu masih banyak berbuat gini, kamu begini, kemarin aja kamu salah, kamu begini, dituduh kan? Kita nggak usah menyangkali, ya, lihat aja kepada Kristus, pembayarannya sudah. Itulah kita berdiri di tempat, di tanah kemurahan Tuhan yang sudah dibayar. Berdiri aja, saya adalah kebenaran dalam Kristus. Enggak, kamu salah. Enggak, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Betul saya gagal, tapi saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Gimana sih, Pak? Gagal, salah, buat dosa. Kok bilang kebenaran? Karena kebenaran Kristus dalam Kristus. Kok bisa sih? Ya itulah pertukaran. Dosanya dosa kita, kebenarannya kebenaran Yesus menjadi milik kita. Sama-sama katakan pertukaran, ya. Makanya dikatakan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Hidup dalam damai sejahtera. Ya nanti kita dengar juga ya, diperdamaikan, direkonsiliasi. Jadi damai-damai aja kita malah. Karena Tuhan, kalau Tuhan masih menghukum kita karena kesalahan kita, dia nggak adil kepada Yesus. Kok bisa, Pak? Karena Yesus sudah dihukum karena kesalahan kita. Kok bisa, Pak? Ya itulah sebabnya disebut kasih karunia itu amazing grace. Ajaib, saudara. Tapi itulah kebenarannya. Pak, bukannya nanti semua orang akan bikin senang bikin dosa. Enak bikin dosa. Dosa gak ada yang enak. Malahan, kasih karunia inilah harapan kita. Firman Tuhan gini, dosa tidak berkuasa lagi. Karena kita tidak di bawah hukum Taurat atau tuntutan, tetapi di bawah kasih karunia. Satu-satunya harapan. Kalau kita tidak lagi didakwa, tidak diberi hukum, dosa, siklus kekalahan itu bisa diputuskan. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Lagian saudara dan saya ciptaan baru kok. Diberikan roh Kristus kok. Tapi masih gagal, Pak. Ya nggak apa-apa. Bukan gak apa-apa kita setuju dengan dosa. Kita menentang dosa. Tetapi kita tahu bahwa darahnya itu, atau seperti mesin cuci itu, membersihkan kain kotor ini. Terus menerus. Luar biasa ya. Nah, jadi memang itulah beritanya. Itulah berita Injil yang Paulus beritakan ya. Pengampunan segala dosa dibenarkan sepenuhnya. Bukan karena karya kita, karena iman tadi dibilang, karena percaya. Terus klausa utama perjanjian baru, Tuhan katakan, saya sudah melupakan semua dosa dan kesalahan-kesalahanmu. Lupa, tidak akan pernah ingat lagi. Yohanes Rasul Kasih berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 ya, bahwa
seperti air terjun. Tuhan, darah Yesus itu menyucikan kita terus menerus. Ya, menyucikan tuh ya, menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat paling bawah. Itu menyucikan present continuous tense, terus menerus. Terus menerus. Ya. Jadi hati nurani kita sempurna karena korbannya sempurna. Sama-sama katakan, hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Kita memiliki, tadi dikatakan, damai sejahtera, peace with God. Ya, damai sejahtera, damai aja sama Tuhan. Ya, nggak takut sama Tuhan. Pegang teguh. Kenapa? Karena Tuhan juga lihat Yesus, bukan lihat kita. Lihat pembayaran Yesus, bukan pembayaran saudara. Saudara nggak bisa bayar apa-apa, bangkrut kita. Ya, pembayaran Yesus. Amin. Ini itu kita teguh. Ya, tetapi kalau orang itu tidak mau menerima hal ini, dia hidup dalam ketakutan. Karena tuduhan itu menjadi induk segala ketakutan. Dan manusia itu semuanya di mata Tuhan seperti ini. Mazmur 14 ayat 1. Bagian B langsung ya. Orang bebal berkata dalam hatinya. Jadi semua orang tuh bebal semua. Semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Jadi karena nggak ada seorang pun yang bisa berbuat baik, berbuat benar. Jadi hati nuraninya tertuduh, terdakwa. Karena hati nuraninya tertuduh, terdakwa, dia hidup dalam ketakutan. Lama-lama ketakutan kematian. Lama-lama kematian. Sebelum mati ada sakit dulu, sebelum sakit ada stres dulu. Sebelum stres ada ketakutan dulu, sebelum ketakutan ada apa? Pendakwaan. Dituduh. Saudara, ini rahasia yang luar biasa. Tapi kita oke lah. Kalaupun saudara, Pak, saya kecepatan Pak, saya nggak bisa tangkap tuh yang itu. Saudara tangkap aja yang ini. Saudara semua sudah dibayar. Saudara semua sudah dibuktikan bahwa Yesus bangkit. Kalau saudara bilang gini, Pak, dosa saya udah terlalu besar, Pak. Saya ingat terus tuh dosa saya salah terus. Saudara sama aja bilang gini, Tuhan Yesus sebenarnya nggak layak tuh bangkit. Masih ada dosa saya. Paham nggak? Paham ya? Tuhan Yesus telah bangkit. Dan dia mengatasi waktu dan ruang. Alfa dan Omega. Sehingga dosa kita yang masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya sudah dibayar lunas. Pak, yang masa depan gimana Pak? Semua dosa kita masa depan dibanding 2000 tahun yang lalu. Sekali lagi ya, semua dosa kita masa depan dibanding 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu kita belum lahir. Nah, 2000 tahun yang lalu Yesus sudah bangkit belum? Sudah. Berarti apa? Termasuk dosa saya, dosa saudara, semua. Yang 2030, Pak, 35, 40, termasuk selama-lamanya. Pertanyaannya gini, percaya nggak? Sama aja kan ketika saudara baru percaya Yesus, segala dosa saudara diampuni, percaya nggak? Percaya. Nah, tapi sayangnya seringkali berita yang kita dengar bukan berita kabar baik. Ya dosa yang lalu aja sampai kita bertobat, yang diampuni. Berikutnya, ya saudara harus urus sendiri. Wah, itu berbahaya saudara. Gak aman itu. Kalau dosa saudara yang harus bereskan sendiri, dan kalau gagal masuk neraka, itu benar-benar gak aman. Dan itu bukan kebenarannya. Kebenarannya apa? Kita dibawa air terjun pengampunan. Terus menerus. Tuhan melupakan dosa dan kesalahan kita yang masa lalu, yang sekarang, yang masa depan, selama-lamanya. Kalau saudara tanya, kenapa bisa gitu, kenapa bisa gitu, kenapa bisa gitu? Lihat di salib. Kenapa bisa Yesus yang benar, yang tidak punya dosa, yang tidak berbuat dosa, tidak ada dosa, kok jadi bisa jadi dosa? Karena dosa kita. Paham? Ya? Kalau saudara belum paham, dengerin terus khotbahnya Melki. Maksudnya Tuhan melalui firman ya. Saudara bisa terus dengar di YouTube khotbah-khotbah kabar baik, kasih karunia kabar baik ya. Bagikan ke semua orang. Ya, Roma 5 ayat 2. Jadi dikatakan kita beroleh
favor ground ya. Oleh dia, oleh Yesus kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Jadi kita bisa menerima kasih karunia yang tadi saya ceritakan itu oleh apa? Oleh iman. Bukan oleh kerjaan saudara atau kekudusan saudara atau kesalehan saudara, nggak laku. Ya, di dalam kasih karunia itu kita berdiri. Tuh lihat ya, itulah makanya kita berdiri. Sama-sama katakan berdiri. Dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kok kita bisa sih terima kemuliaan Allah? Ya karena itulah kemurahan yang tidak layak kita terima. Dibilang kita bisa berdiri dan kita bisa gini, bermegah atau berbangga gitu. Amin, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Iblis tuduh, diam lu iblis. Lihat Yesus, sudah bayar. Saya berdiri, teguh. Kenapa kamu bisa berdiri teguh? Karena Yesus. Saya di dalam Yesus, Yesus dalam saya. Saya nggak keluar masuk, saya berdiri teguh. Kok bisa? Kan kamu salah keluar. Nggak, ada darahnya. Amin. Itulah dibilang kita berdiri teguh ya kepada oleh iman kepada kasih karunia itu. Ya, jadi kita duduki hak waris kita. Ya, duduki. Ya, puji Tuhan ya. Jadi duduki hak kita. Ya, karena sudah dibayar. Simpel sekali. Deklarasikan terus saja. Ya, kan tadi saya janji ya, lihat. Lompat dulu ya, 2 Korintus 5 ayat 21. Lihat ya, apa yang saya ceritakan di firmannya nih. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Nah, Tuhan nggak mengenal dosa. Nggak ada dosa di dalam diri dia, kata Yohanes. Dia nggak berbuat dosa, kata Petrus di surat Petrus. Bahkan kata Yudas juga gitu, saya menyerahkan orang berdosa. Diperiksa oleh Pilatus, ini nggak ada kesalahan. Sama Herodes, saya nggak menemukan kesalahan. Kesalahan Yesus cuma satu, sama imam-imam kepala ahli-ahli Taurat. Pakai saksi-saksi dusta. Berarti nggak ada kesalahan juga, mesti pakai saksi dusta. Amin. Ya, tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Jadi kalau saudara itu mesti didakwa, kamu bikin dosa, ya lihat aja Yesus. Nggak punya dosa, nggak ada dosa di dalam yang nggak ada dosa, nggak berbuat dosa. Semua juga yang periksa dia juga ngebilang dia nggak ada dosa sama sekali, nggak ada kesalahan. Tapi jadi dosa, itu dosa saya. Utang saya tuh yang dibayar oleh Yesus. Saudara, kalau udah dibayar, masih nyicil itu namanya apa, saudara? Bodoh ya. Udah dibayar lunas. Saya udah tadi utang 1 miliar, dibayar 1 triliun sama Ci Evelyn. Saya masih nyicil. Hati nurani saya masih ketakutan, tuh namanya apa? Ya bodoh bener. Stupid ya. Ya jangan ya. Jadi kita duduki tanah favor Tuhan. Ya, akses penuh tadi dibilang ya, memiliki jalan masuk penuh tadi kita ya di Roma 5 sebelumnya. Artinya kita memiliki password. Kalau komputer tuh kita masukin passwordnya gitu. Yesus. Kalau saudara nggak punya passwordnya, mau masuk handphone saya nggak bisa. Kenapa? Saudara nggak tahu password saya. Tapi sekarang saudara punya akses penuh. Ya, favor. Ya, tempat berdiri ya, makanya kita bilang ini, saya yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi ya. Saudara tahu semua ya, Mazmur 1 ayat 1 ya, in the secret place of the Most High ya, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi ya, lindungan yang Maha Tinggi bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggrisnya secret place ya, secret place ya, tempat di mana Yesus ada ya. Tadi kita lihat ya, jadi saudara nih, kalaupun saudara hidup di setengah keliling kegelapan semua ya, ada COVID, ada segala macam masalah ya, seperti Yesus tergantung di kayu salib, tetapi dia Yesus itu sendiri adalah terang. Amin. Nah, saya mau bacakan ayat sebelumnya nih sekarang ya, dari 2 Korintus 5 ayat yang 19. Lihat ya. Ini buktinya, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Tidak diimpute. Jadi dosanya, pelanggarannya tidak dimasukin ke komputer tadi. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Sama-sama katakan pendamaian. Rekonsiliasi.
Ya, jadi ketika kita ini manusia berdosa, nggak punya apa-apa, bangkrut, nggak bisa bayar, kita nggak bisa berdamai sama Tuhan. Nggak ada bisa bayarnya. Pakai apa? Kan utang dosa kita. Tapi ketika Yesus bayar sebagai kita untuk kita, lebih-lebih, dan Tuhan bilang sendiri, udah dibayar. Ini berita pendamaian, ini berita kasih karunia, ini berita kabar baik, gospel, pendamaian. Beri diri kita diperdamaikan, ya. 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, akan-akan Allah menasihatkan kamu lewat perantaraan kami. Tapi sebenarnya apa? Sebenarnya Tuhan sendiri yang menasihatkan saudara. Tapi seolah-olah lewat perantaraan kami, kata Rasul Paulus, ya. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Terima. Beri diri kita diperdamaikan. Udah Pak, makanya jangan mau dituntut lagi. Kalau debt collector, penagih hutang nuntut saudara, iblis menuntut pendakwa. Sekalipun saudara lagi gagal, sekalipun saudara dikatakan nih sedang jatuh-jatuhnya ya, di bawahnya, saudara tetap bilang, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu bukan kesombongan, itu kepercayaan. Saya tetap berkata, saya sebagaimana Yesus di surga, as he is, so am I in this world. Tadi kita nyanyi ya, makanya dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 17 tuh ya, sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi. Kita menerima kesembuhannya cuma-cuma, kita menerima supply penyediaannya cuma-cuma. Itu berdiri pada tanah kemurahan tadi, berdiri teguh. Gimana rahasianya Pak? Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sekali aja Pak ngomongnya, deklarasikan terus-menerus. Kalau kita lemah, kita katakan lagi, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Amin. Ya, karena itu dia itu menjawab doa kita itu benar-benar sangat jauh, berlimpah-limpah, lebih tinggi. Ya, coba saya bacakan dulu Efesus 3 ayat 20 langsung ya. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nih, dia God is able to do, artinya Tuhan dapat melakukan, kan? Melakukan apa Pak? Berlimpah-limpah atau sangat jauh, berlimpah-limpah, lebih tinggi. Itu bahasa Inggrisnya lebih jelas ya. Exceedingly, abundantly, above. Dari apa Pak? Dari apa yang kita doakan, kita pikirkan. Itu kalau kita berdiri di tanah kemurahan. Tuh ya. Exceedingly apa? Sangat jauh. Abundantly apa? Berlimpah-limpah. Above apa? Di atas. Di atas apa? Di atas yang kita as itu apa? Doa. Or think, atau bahasa Inggris yang lain bilang imagine, yang kita imajinasikan ya bahkan. Pak, ini terlalu mewah Pak. Ya kita makanya dengar terus ya, dengar terus kabar baik. Hingga makin lama kita makin memiliki kekuatan, keteguhan untuk berdiri di favor ground itu. Bukan karena kita, karena pembayarannya. Ya, Tuhan pakai hal-hal yang simple kok. Waktu Tuhan buat orang Israel nyebrang Laut Merah, Tuhan cuma pakai tongkat Musa. Waktu Tuhan zaman Elia dibilang ada janda yang punya utang, anaknya harus diambil karena dia nggak bisa bayar. Elia cuma bilang, apa yang ada padamu? Ini ada minyak sebuli-buli. Pinjam katanya semua. Wadah-wadah. Sebanyak-banyak dari tetangga semua. Ketika dituangkan nggak habis-habis. Habisnya di mana? Habisnya ketika wadahnya habis. Jangan batasi Tuhan. Jadi ini exceedingly abundantly above, sangat sangat jauh, berlimpah-limpah, lebih tinggi dari apa yang kita doakan. Kita bayangkan Tuhan itu sanggup dan mau. Makanya dikatakan jangan batasi. Ya saya akan kehabisan waktu kalau ceritakan misalnya juga ada Raja Israel zaman Elisa. Ya, diserang Raja Syria, terus disebutnya apa? Anak panah kemenangan. Buka jendela ke arah timur,
panah. Nah itu anak panah kemenangan. Sekarang panah itu ambil, pukulkan ke tanah. Dia cuma pukul 3 kali. Elisa marah. Kok cuma 3 kali? Mestinya 5-6 kali. Sampai habis tuh Raja Syria. Nah saudara, artinya apa saudara? Waktu kita berdiri di tanah kemurahan Tuhan, kita tuh hanya menerima kan? Dan kita sekarang dengar, kita berurusan dengan Raja segala raja. Yang memberikannya gaya raja gitu. Nah itu yang menjadi kesulitan buat kita sebenarnya. Kesulitan tanda petik sebenarnya. Kita kan sungkan. Kita merasa tertuduh. Jangan mau makanya ya. Jangan mau lagi, jangan membatasi Tuhan. Mazmur 78 ayat 41 bagian B ya, dikatakan gini, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Yang menyakiti hati ini dalam King James-nya limited, membatasi yang kudus dari Israel. Ya, kalau kita membatasi, Tuhan bilang menyakiti hati. Ya, itu kenapa ya ini Mazmur 78 ini tentang orang Israel ya. Mereka balik badan, mencobai Tuhan. Tanah perjanjian, Kanaan, apaan? Lebih enak juga di Mesir. Jadi mencobai Tuhan. Seolah-olah ada raksasa tuh, ada masalah besar. Kita mati. Tuhan mau bunuh kita. Kan gitu bahasanya. Itu membatasi Tuhan. Itu yang dibilang menyakiti hati Tuhan. Kita nggak mau ya, kita udah paham. Jadi praktisnya gimana Pak Melki? Menduduki, berdoa terus menerus, jangan batasi Tuhan. Berdoa apa Pak? Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus ya. Berdoa terus menerus, ya tadi dibagikan oleh Pastor Prince ya, bahwa Efesus 1 ayat 17 ya. Sebelum ayat 20 Mik, saya mau baca ayat itu dulu ya. Bahwa kita meminta roh hikmat dan wahyu ya, untuk mengenal Tuhan lebih lagi, buat mata hati kita terang ya, supaya kita memiliki pengharapan akan panggilan tertingginya ya, kekayaan daripada roh hikmat dan wahyu. 18-nya nih, 18-nya Mik. Ya, mata hati kita terang, mengerti pengharapan terkandung dalam panggilannya, highest calling ya, panggilannya yang tertinggi. Ya, betapa kayanya kemuliaan bagian itu apa? Warisan kita. Ya, bagi orang-orang kudus. Dan selanjutnya exit power, kuasa yang berlimpah-limpah. Ya, betapa hebat kuasa bagi kita yang percaya. Saudara, memang mesti, kalau kita satu kali, cuman ini berapa kali ya, dengar kelewat-lewat gitu aja. Tapi oke lah. Ya, kalau kita baru mendengar kabar baik ini, kita cuma lihat gini. Ini absolut loh. Mutlak, absolut, mewah. Kita berurusan sama raja. Dia punya begitu banyak perbekalan, begitu banyak pemberian. Ya, kalau ngomong kekayaan udah berlimpah-limpah. Kalau mau ngomong kesehatan berlimpah-limpah. Nah, kita berdoa terus. Supaya apa? Supaya kita mengenal Tuhan. Tadi makanya kita berdoa, Tuhan berikan kami roh hikmat dan wahyu supaya kita kenal Yesus. Nah, kita lagi denger nih tentang Yesus. Yesus bayar nih semua. Ya, mata hati kita tiba-tiba terang gitu. Ting, wah saya ngerti deh. Saya punya masalah anak, saya punya masalah keuangan, saya punya masalah hutang, saya punya masalah. Tiba-tiba tuh hati kita terang gitu. Ting. I know, saya tahu deh. Ya makanya ayat 20-nya ya, saya bacakan. Yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara mati. Itu dikerjakan karena Tuhan membangkitkan. Dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Dan Tuhan mendudukan kita bersama-sama Yesus. Jadi kalau saudara paham ini, kaya kan? Kaya banget gitu. Pak Melki ngomong kecepatan. Iya, karena begitu banyak sebenarnya. Tapi kalau saudara nanti ulang lagi, dengar lagi, so makin lama makin paham. Karena kebangkitannya, dia naik didudukan Yesus di surga, saudara didudukan bersama Yesus. Makanya dikatakan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan sama-sama baca, tiap-tiap nama yang dapat disebut. Semua penyakit punya nama, semua di bawah kaki Yesus ditaruh.
Ibrani 10 ayat 13. Nggak usah dibaca lah ya. Ya, jadi kita didudukan bersama Yesus itu luar biasa. Bukan hanya di dunia ini juga saja, melainkan dalam dunia yang akan datang. Begitu luar biasa, saudara. Begitu luar biasa kita memiliki, ini dikatakan apa? Join heir with Jesus ya. Memiliki barengan mewarisi bersama Yesus. Wah, luar biasa sekali ya. Oke lah. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu aja dulu lah ya. Karena nanti kalau kita semakin banyak kita percaya, semakin kuat kita benar sebenarnya. Tapi kan mestinya simple kan? Deklarasikan aja posisi benar kita di dalam Yesus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Nanti firman apa? Pastor Pin tadi sampaikan, secara intuitif, nggak perlu diajarin sama saya nih sebenarnya. Cuman saya kan menyampaikan apa yang sudah ada di dalam diri saudara. Secara intuitif dari dalam saudara, saudara kan ngerti, kenal Tuhan itu. Oh gini Tuhan. Ya, oh begini. Berarti segala dosa kita udah dihapus. Tuhan udah lupa. Pengampunan segala dosa saya udah dibenarkan. Jadi secara intuitif saya mengetahui dari dalam keluar. Kedudukan saya tuh ini. Pokoknya berdiri terus, berdiri teguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ada yang mau dibagikan? Silakan sebelum kita perjamuan kudus. Ada yang mau ditanya? Kita share sedikit boleh? Saudara diberkati, amin. Ya, katakan amin. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saudara kebenaran dalam Kristus. Ya, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu hak saudara. Saudara sudah dibangkitkan bersama Yesus. Kalau saudara masih dituduh, saudara yakinkan, ya Yesus tuh nggak bisa dibangkitkan kalau masih ada dosa yang masih diperhitungkan kepada saudara. Ya, jadi nggak ada diperhitungkan. Kenapa? Nggak ada yang diinput kepada saudara saya. Kenapa? Karena Yesus bangkit. Ya, karena Yesus bangkit. Amin. Ya, karena Yesus bangkit, saudara. Waduh, tadi udah begitu banyak tuh kekayaan saudara tuh. Saya sampai bacanya juga buru-buru. Kalau nggak habis-habis. Sesurga milik saudara semua. Dan saya, ya, saudara nggak bisa lagi ditipu sama iblis. Kita siapkan roti dan anggur kita, ya, perjamuan kudus. Nah, dengan perjamuan kudus ini kita mengingat karya Yesus. Ya, sama aja, kita ingat terus karya Yesus. Tadi kita dengar ya, kesaksian bagaimana karya Yesus itu menyembuhkan. Tadi juga pagi-pagi saya lihat yang di New Creation Church, wah luar biasa sekali. Saya ingat Sharon tuh, lahir ya, masuk inkubator. Tapi mujizat luar biasa ya. Saudara percaya itu karya Yesus, bukan karya saudara dan saya. Ya. Dan dia sudah menanggung semua penyakit kita, semua kegagalan kita, semua kutuk, kesialan, persoalan, dakwaan, semua sudah Tuhan ditimpakan ke Yesus semua. Saudara tinggal lempar aja ke salib. Ayo, yang bisa muncul-muncul, kita perjamuan kudus, kita angkat roti di tangan kanan kita. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, tubuh Kristus ini benar-benar makanan. Kita memperingati Yesus, bukan memperingati dosa ya. Memperingati Yesus. Benar-benar makanan. Darah ini, darah Kristus, cawan perjanjian baru ini benar-benar minuman. Ya. Tubuh Kristus diremukkan. Sudah lihat itu di kayu salib. Diremukkan, dihancurkan, dicambukin sampai habis. Ya, supaya kita sembuh. Diremukkan supaya kita utuh. Ditikam pakai tombak, keluar air dan darah. Supaya dosa saudara dihapus. Dibayar tuh. Dihapus semua sama darah. Ya. Dimurkai tuh. Kena 3 jam. Dari jam 12 gelap tuh. Semua dosa, semua kutuk, semua penyakit, semua
kesialan, semua keburukan, semua kebusukan apapun dari saudara ditimpakan kepada Yesus. Sehingga saudara dapat berkata dengan saya, as he is, so are we in this world. Sebagaimana engkau di surga Tuhan, demikian saya di bumi. Kepala sehat, tubuh sehat. Kepala saya layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini senantiasa sehat, kuat, segar, dimudahkan. Ya, ada DNA Kristus. Saudara nggak perlu harapkan penyakit keturunan apa, gula darah, darah tinggi, tekanan darah, apapun nggak ada. Karena kita sudah dipindahkan menjadi anak Yesus. DNA Yesus. Zoe life, kehidupan Kristus. Zoe kosmos, kehidupan Kristus di dunia ini diberikan buat saudara dan saya. Sehingga kita dapat berharap 120 tahun dengan kenyang. Sebab kita makan daging Kristus. Sama-sama katakan, saya makan daging Kristus. Saya makan daging Kristus. Roti malaikat. Roti pemenang. Roti pemenang. Roti mana surgawi. Roti mana surgawi. Roti hidup. Yang memerdekakan saya dari hukum dosa dan hukum maut. Memerdekakan saya dari dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik. Gandum yang terbaik. Yang diolesi butter. Dan madu dari gunung batu. Dan madu dari gunung batu. Iya, lezat semua ya. Saudara menghargai. Dan kalau saudara menghargai, saudara menerima manfaatnya. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Makan dalam nama Yesus. Saya berdoa juga. Amos yang di rumah sakit kemana? Tadi Amos ya. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sakit apapun, terima kesehatan, kesembuhan, pemulihan dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru. Kita ada ciptaan baru, kita udah dengar tadi ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang atasnya kita mengucap syukur. Kenapa? Karena kita dibawa air terjun darah Yesus. Segala dosa kita dihapus. Kita dibawa air terjun darah Yesus. Kita dibenarkan sepenuhnya. Sehingga kita dapat berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Amin. Amin. Sama-sama katakan, saya memiliki Kanaan. Saya memiliki Kanaan. Ya, tadi favor ground ya, tanah Kanaan milik kita. Saya memiliki berkat Abraham. Saya memiliki berkat Abraham. Ya, diberkati berlimpah-limpah, dibuat sangat banyak, udah dibayar juga. Saya memiliki dunia ini. Saya memiliki dunia. Ya, kesehatan, kemakmuran termasuk di bawahnya ya. Karena kebenaran iman. Ya, saya memiliki berkat-berkat rohani dalam kerajaan surga. Ya. Berkat rohani dalam kerajaan surga. Ya, golden oil dari golden pipe. Golden oil dari golden pipe. Ya, shalom Kristus, kesehatan pikiran, kekayaan, kesehatan tubuh. Ya, sudah dibayar. Berkat anak sulung, tadi kita lihat Yesus bangkitkan sebagai yang sulung. Amin. Saudara kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita percaya minum. Haleluya.